Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Sabahul wardah ayyuhal ikhwah. Kalau sabahul wardah jawabannya sabahun nur bisa. Sama kayak sabahul khair. Sabahul khair, sabahun nur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali membahas kajian kita ya, dan mengkhatamkan kajian kita dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton. Kemarin sudah ada kajian spesial masalah apa? Jimat ya. Jimat bukan warisan ulama. Terus warisannya siapa? Warisannya setan. Warisannya para setan, bukan warisannya para ulama. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita membahas masuk ke dalam bab 2, ada prolog terlebih dahulu, muqaddimah, supaya nanti ketika masuk dalam pembahasan bab 2 ya, pembahasan jauh lebih ringan dan lebih mudah. Ini saya nggak pakai ini, jelas nggak? Nggak terlalu. Kalau pakai ini lumayan. Bentar. Suaranya pecah. Nah, ini jelas nggak? Muqaddimah. Nah, di bab yang kedua dalam kitab Wiqayatul Insan Minal Jinni Wasyaiton, di situ dijelaskan tentang apa? Ada yang bawa kitabnya? Pengobatan masalah kesurupan, betul? Nah, pengobatan kesurupan ini tentunya kan menggunakan apa? Ruqyah, bukan yang lainnya. Karena pengobatan kesurupan itu menggunakan ruqyah syar'iyyah, maka pada kesempatan pagi hari ini muqaddimah kita untuk membuka pembahasan dalam bab 2 adalah mengetahui beberapa praktek penyimpangan serta ketidaktepatan, ya saya nggak mau bilang kesesatan, ketidaktepatan dalam praktek ruqyah, dan ini mesti kita luruskan. Kalau yang batil, kalau yang memang benar-benar ginun sewune terpaksane kita harus kita bilang sesat dan menyesatkan, ya harus kita sadarkan, harus kita luruskan. Sebelum kita masuk dalam pembahasan itu, kita mesti tahu tentang pengertian ruqyah. Nah, ayo, pengertian ruqyah apa, Bapak-bapak? Jampi. Sobta. Jampi artinya apa? Jampi itu secara bahasa. Ya. Secara istilah sudah saya tulis di buku saya ini. Kalau ada promosi ya. Di buku saya sudah saya tulis tentang beberapa definisi ruqyah secara istilahnya. Memang secara lugawi, secara bahasa artinya mantra, tetapi secara istilah ruqyah adalah al-'udzatu yuraqqa biha sahibul afati kal humma wa sar'i wa ghairi dzalika minal afat. Ruqyah suatu mantra atau bacaan yang dibacakan kepada orang yang menderita suatu penyakit seperti penyakit demam. As-sar'u dalam bahasa Arab artinya epilepsi, tetapi as-sar'u sendiri sering dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama. As-sar'u artinya kesurupan atau beberapa penyakit-penyakit yang lain. Nah, di pengertian Ibnu Athir dalam kitab An-Nihayah ini menjelaskan bahwasanya ruqyah tidak hanya terbatasi untuk penyakit-penyakit kesurupan, sihir, santet, tenung, telu, pelet, apalagi itu,
ain. Enggak hanya itu, tetapi bisa juga untuk mengobati penyakit-penyakit medis, penyakit-penyakit jasmani, pusing, demam. Bahkan dalam kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti di situ ada bahasan khusus tentang khawasul Quran. Jadi menggambarkan di situ menjelaskan beberapa contoh-contoh para salafun salih ketika mengobati satu sama lainnya. Diceritakan Al-Marwazi saat itu sedang sakit diobati oleh Abu Abdillah. Demam saat itu kemudian diobati dengan membacakan surat Al-Anbiya ayat 60 kalau tidak salah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Seperti itu. Ada banyak nanti pengertian-pengertian dari kata ruqyah itu sendiri. Ya, ada banyak. Kenapa kita mesti tahu definisinya? Supaya nanti kita tidak sembarangan menetapkan kata ruqyah pada yang bukan tempatnya. Jadi tidak tepat. Ada itu selebaran yang beredar di Facebook, mau cepat kaya, ruqyah solusi. Mau jodoh datang, ruqyah solusinya. Atau ruqyah untuk apa contohnya? Ruqyah untuk melejitkan karir, ruqyah untuk membuka aura, ruqyah apa lagi? Mencari barang hilang. Barangnya hilang malah diruqyah. Barangnya orang nana malah diruqyah. Sing diruqyah apa nih? Itu juga salah satu beberapa penyimpangan-penyimpangan dalam hal tulisan. Nah, kita mesti teliti. Bahkan dalam hal penempatan kata ruqyah banyak terjadi penyimpangan, apalagi dalam prakteknya. Karena apa? Masih banyak yang belum paham betul apa itu ruqyah. Wong penempatan kata aja kadang salah. Ruqyah apa itu? Penghalang hujan. Misal, ruqyah pengundang hujan, pengundang rezeki. Ini kurang tepat. Apa salahnya? Apa? Sudah, tidak masalah. Apa salahnya? Orang-orang kan kadang bilang gitu. Apa salahnya kita mengatakan bahwasanya ruqyah mencari barang hilang, ruqyah apalagi mencari jodoh, ruqyah untuk pengundang rezeki ya, cepat kaya dan lain-lain. Toh ruqyah itu artinya doa. Mereka berhujjah dengan dalilnya, dengan hujjahnya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya ruqyah min anwa'id doa. Ruqyah itu bagian dari doa. Betul, ruqyah itu doa. Tetapi ingat, ya, ruqyah itu maknanya sudah khas, sudah khusus. Ada lafzun am, ada lafzun khas. Lafaz yang umum serta lafaz yang khusus. Doa itu lafaz umum, maknanya umum. Ruqyah lebih khusus daripada doa. Bahkan ruqyah sendiri maknanya lebih khusus daripada ta'awudz, meminta perlindungan. Walaupun makna dari ruqyah sendiri adalah al-audah, berasal dari kata awada yu'awwidu, artinya memintakan perlindungan. Tetapi makna ruqyah lebih khusus daripada ta'awudz itu sendiri. Sampai sini paham? Nah, nanti bisa dibaca sendirilah dalam definisi ruqyah yang saya tuliskan di buku. Sama halnya analogi sederhana makan sama ngemil, betul? Gampang itulah. Makan maknanya umum, makan lafaz umum, lafzul am maknanya umum, ngemil sudah khusus maknanya. Itu lafzul khas, sudah khusus. Dalam usul fikih kan seperti itu. Ini sudah khusus ngemil. Beda sama makan. Makan itu bisa makan besar, makanan ringan. Kalau ngemil makan apa? Hanya untuk makanan ringan. Ngemil ciki, ngemil citos, ngemil apa nih? Ngemil cilok, pantas. Ngemil some, ngemil batagor,
ngemil soto Sokaraja, ya orang nempel. Cemilannya aja soto, panganannya apa gitu kan. Ngemil sate kambing. Ya kalau tritilannya nggak apa-apa. Nah, ini ngemilnya sate kambing 20 tusuk, nasinya 5 piring. Nah itu nggak cocok dikatakan ngemil. Ngemil pecel lele itu juga nggak cocok. Paham di sini? Paham ya? Ini harus dipahami betul. Catat kalau bisa. Ruqyah itu lebih khusus. Syamsul Haq Abadi mengatakan dalam Aunul Ma'bud, ya, kutip pendapat beliau bahwasanya ar-ruqyah ma yurma bihi minad du'a'i li talabi syifa. Ruqyah adalah sesuatu yang diniatkan dari suatu doa untuk menggapai kesembuhan. Nah, jadi khusus maknanya ruqyah itu yang untuk kesembuhan dan perlindungan. Nah, kalau ruqyah rumah kepriwe? Ruqyah rumah tepat apa enggak? Kenapa tepat? Kayaknya masnya udah pernah ikut. Udah pernah ya? Iya. Ruqyah rumah kenapa dikatakan tepat? Karena tidak melenceng daripada pengertian awal. Ruqyah artinya permintaan perlindungan pada Allah. Maka kita meruqyah rumah, kata-katanya sudah tepat dalam artian kita minta perlindungan kepada Allah untuk menjaga rumah tersebut. Kita bandingkan, ruqyah pengundang rezeki cocok nggak? Kurang cocok. Ruqyah cari barang hilang cocok? Nggak cocok. Ruqyah penghalang hujan cocok? Nggak cocok. Dari sini, nanti ketika definisi suatu permasalahan sudah tepat dan kita sudah menguasainya, insya Allah pembahasan yang lain lebih mudah untuk kita pahami tanpa harus kita bahas sampai sedetail-detailnya. Walaupun saya bawa bukunya yang banyak untuk membahas permasalahan ini. Kok bunyi ya? Apa ini dimatiin? Sejarah ruqyah. Sebelum kita masuk ke dalam hukum, kita harus tahu dulu sejarah ruqyah itu bagaimana. Ruqyah yang jelas sudah ada sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang Rasul. Sebelum Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang Nabi dan Rasul, ruqyah sudah ada. Bahkan sebelum beliau lahir, ruqyah juga sudah ada. Bahkan ruqyah sendiri sudah dilakukan pada masa peradaban Babilonia kuno. Kalau zaman peradaban Babilonia lebih lama dan lebih ada daripada peradaban Mesir kuno. Nah, kalau peradaban Mesir kuno juga sudah menggunakan ruqyah juga untuk mengusir roh jahat. Cuma bahasanya bukan ruqyah apa Bu? Exorcism itu orang-orang Eropa yang menyebutnya dan dipakai sama orang-orang non-muslim dari orang Nasrani dan Yahudi juga memakainya. Dalilnya apa? Bahwasanya Nabi Ibrahim sudah meruqyah. Hadis riwayat Imam Bukhari ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meruqyah cucu beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. U'idukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Di situ beliau mengabarkan, mintakanlah perlindungan untuk anak-anakmu sebagaimana ayah kalian Ibrahim alaihi salam meruqyah Ismail. Nabi Ibrahim hidup pada masa apa? Hidup pada masa peradaban Babilonia kuno. Ya, makanya kemarin kita sudah bahas ketika pembahasan masalah jimat dan sihir. Sihir pertama kali berkembang di mana? Babilonia di mana? Irak. Lebih tepatnya di mana? An-Nabat, daerah antara Jordania dan Irak. Itu awal mula sihir berkembang, ya. Dan yang mempopulerkan adalah bangsa Kildan dan bangsa Kisdan.
Ya. Dan bangsa Kil dan bangsa Kisdan ini menyembah planet, bintang, bulan, matahari. Lalu kemudian Nabi Ibrahim diutus kepada mereka. Maka jelas Nabi Ibrahim hidup pada masa mereka, Babilonia kuno, dan ruqyah sudah ada pada masa itu. Oke, pada masa jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah pun sudah menggunakan jambi-jambi atau ruqyah untuk mengobati penyakit-penyakit mereka. Dalilnya bisa Anda lihat ya dalam hadis mana? Riwayat Imam Muslim. Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena telah mendengar fatwa beliau bahwasanya ruqyah itu dilarang. Auf bin Malik mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya, "Kunna narqi fil jahiliyah wa kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kami pada masa jahiliyah sukanya ini meruqyah. Nah, maka bagaimana pandanganmu mengenai hal tersebut wahai Rasulullah? Ini sudah satu dalil. Yang kedua, riwayat Imam Muslim juga dari Jabir, keluarga Amr bin Hazm, ketika mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi, "Innahu kanat indana ruqyatun narqi biha minal aqrab." Wahai Rasulullah, kami mempunyai mantra yang turun-temurun diajarkan oleh nenek moyang kami untuk meruqyah seseorang dari sengatan apa? Aqrab, kalajengking. Ahsantum. Ada lagi riwayat Imam Muslim juga, seorang peruqyah dari Bani Azd namanya Dhimat Al-Azdi, menjadi sahabat, akhirnya beliau masuk Islam. Beliau mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang terkena sihir, makanya mendatangi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Dhimat Al-Azdi sebelum dia masuk Islam menawarkan, "Wahai Rasulullah, apakah engkau hendak aku ruqyah? Karena banyak orang yang sakit disembuhkan oleh Allah melalui perantaraanku." Dalam hal ini saja sudah menjelaskan bahwasanya orang-orang pada masa jahiliyah sudah menggunakan ruqyah. Ruqyah ya, nggak ada embel-embel apa syar'iyah, apalagi ruqyah Wahabiyah, ruqyah Aswaja sekarang, masya Allah banyak sekali. Ormas pun akhirnya dibawa-bawa ke ruqyah, ya kan? Ada ruqyah ini, ruqyah itu, harusnya ruqyah untuk menyatukan umat, ini malah akhirnya pengkotak-kotakan lagi. Saya tidak tahu apa yang menjadi ciri khasnya. Nah, nanti akan kita bahas di sini supaya menjadi jalan tengah. Seperti itu ya. Ruqyah ya satu, ruqyah syar'iyah satu, milik umat mukmin secara keseluruhan, yang dia mengimani Allah dan Rasulnya, mengimani kitab-kitab Allah, menjalankan Quran dan Sunnah sebaik mungkin, tidak menyelisih sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah bisa meruqyah tanpa harus diambil-ambil ruqyah ini atau ruqyah itu. Bingung nanti. Gimana? Ya. Sekarang kita beranjak pada hukum ruqyah. Tadi ini sudah paham ya, hukum ruqyah. Nanti akan kita bahas beberapa penyimpangan-penyimpangannya. Saya sudah tulis. Hukum ruqyah awal mulanya dilarang berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Hadis riwayatnya Abu Dawud dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Ada yang hafal hadisnya? Innar ruqa wat tamaima wat tiwalada syirkun. Sesungguhnya ruqyah, jimat-jimat yang digantung, ilmu-ilmu pelet, itu semuanya syirik. Kalau sudah dijelaskan secara tersirat itu syirik, maka sudah pasti hukumnya apa? Haram. Dalam kaidah fiqhiyah, nanti bisa dilihat dalam kitab Al-Wajiz kaidah ke-8, di situ dijelaskan al-mutlaqu ya yajri ala itlaqihi.
ma lam yaqum dalilut taqyidi nassan aw dilalatan. Al-mutlaqu yajri ala itlaqihi ma lam yaqum dalilut taqyidi nassan aw dilalatan. Sesuatu yang mutlak ya, itu nanti akan terus berjalan pada kemutlakannya sebelum ada dalil takyid ya. Takyid itu yang menspesifikasikan, yang mengikat ya, baik secara nas maupun secara dilalah. Hukum ruqyah bisa dikatakan haram terus menerus ketika tidak ada dalil qayyid, ketika tidak ada dalil takyid secara nas atau secara dilalah. Paham di sini? Wis paham enggak paham? Pokoknya ini saya jelasin dulu ya. Ya. Seperti contoh begini. Surat Al-Baqarah di juz 2. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Barang siapa yang meninggal di antara kalian lalu meninggalkan istri-istrinya, maka mereka enggak boleh kemana-mana, disuruh menahan dirinya di rumah. Berapa lama? Arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan 10 hari. Kata azwaja dalam ayat ini menunjukkan istri-istri yang tidak ada penetapan. Ya. Kita nggak bahas masalah takyidnya dulu karena di dalam surat Tolak ada, dalam surat Al-Ahzab ada. Ini kita bahas masalah Al-Baqarah dulu. Azwaja di sini tidak memandang dia itu masih muda kah, apa dia janda kah, atau yang lainnya. Maka azwaja di sini menjelaskan bahwasanya orang-orang yang ditinggal mati suaminya walaupun dia nenek-nenek tetap harus menjaga dirinya dalam rumah arba'ata ashhuri wa ashra. Kecuali kalau dia hamil. Kalau hamil malah dalam surat Tolak dijelaskan sampai melahirkan. Kalau yang belum sampai digauli, yang nggak ada masa iddah. Itu seperti itu dalam surat Al-Ahzab. Paham di sini? Contoh lagi keharaman tentang riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tidak ada dalil takyid yang tahu takyid artinya ya? Takyid itu yang menspesifikasikan. Dalil secara mutlak, secara umum. Allah haramkan riba. Tidak ada dalil yang menghalalkannya. Maka hukum riba ini haram seterusnya. Paham di sini? Ruqyah ya. Ini menggunakan dalil yang umum. Innar ruqa, tamaim, tiwala, syirik. Sesungguhnya ruqyah, tamaim, jimat-jimat dan pelet itu semua syirik. Ruqyah di sini masih ada di atas. Dalilnya masih umum. Ya. Karena nanti ada dalil yang muqayyad, yang takyid, mentakyid, yang menspesifikasikan, yang mengambil ruqyah dari tatanan mutlak ini kepada yang lebih spesifik lagi, yakni dalilnya atau hadisnya Auf bin Malik al-Asja'i yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika beliau datang yang tadi kita bahas. Kunna narqi fil jahiliyah, wahai Rasulullah, ketika kami mendengar engkau menfatwakan bahwasanya ruqyah haram, kunna narqi fil jahiliyah, kami di zaman jahiliyah dulu sukanya meruqyah. Wa kaifa tara fi dzalik, bagaimana pandanganmu mengenai ruqyah tersebut? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali memfatwakan, bersabda menjawab pertanyaan Auf bin Malik al-Asja'i, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Perlihatkan kepadaku ruqyah yang kamu baca, tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selagi dalam ruqyah itu tidak ada unsur-unsur syirik. Ini dalil takyid. Paham? Pak, paham enggak? Paham ya? Nanti kita belajar usul fiqh ya, boleh. Sama ustaz yang lebih senior. Saya ini mukadimah saja secara umum gambarannya. Ya. Ini takyid.
Kan mutlak nih. Inna ruqya tamaim tiwala mutlak secara umum, secara garis besar. Ternyata ada yang lebih spesifik lagi. Ternyata ruqyah dihalalkan, dibolehkan selagi di dalamnya tidak ada unsur apa? Syirik. Ya. Kita ambil contoh lain. Dalam surat An-Nisa di penutup juz 4. Tentang mahram, wanita-wanita yang diharamkan atas kita. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati apa? Arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah wa ummahatu nisaikum. Terus warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Yang kita bahas anak-anak istri-istri kalian. Anak dari istri, anak perempuan dari istri tidak boleh dinikahi ketika kita menceraikan istri kita. Warabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dan anak-anak perempuan yang ada pada pemeliharaan kalian, anak istri ya maksudnya, ya anak bersama gitu. Ketika kalian menceraikan istri, tidak boleh menikahi anak-anak perempuan tersebut. Tetapi di sini ada pengikatnya. Tidak hanya akad nikah saja, tetapi ada juga dakhaltum bihinna. Selain hubungan pernikahan, kamu sudah menggauli istrimu. Misalnya, si fulan dapat janda umur 40 atau 50 tahun. Ternyata janda yang dia nikahi punya anak yang sepantaran sama dia. Dia naksir, dia ceraikan ibunya. Selagi dia belum menggauli ibunya, boleh dia menikahi anak gadis dari ibunya tersebut. Karena ada dalil takyidnya. Apa yang mentakyid? Dakhaltum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dari wanita-wanita atau istri-istri kalian yang kalian sudah menggauli tersebut. Kalau belum menggauli, boleh dinikahi anak perempuannya. Tapi kalau sudah, ya tidak boleh. Paham di sini? Sama seperti dalil ruqyah seperti ini. Dalil ruqyah secara umum gambarannya inna ruqyah tamaim tiwala sirkun. Dua ini tidak ada dalil yang membolehkan. Tamaim sama tiwala, jimat sama pelet, tidak ada dalil takyid secara nas atau dilalah yang membolehkan. Yang membolehkan cuma apa? Ruqyah saja. Jadi kalau ada yang mengkiaskan bahwasanya tamimah dibolehkan karena ruqyah saja dibolehkan, itu enggak paham betul saya. Apalagi ilmu pelet juga dibolehkan karena ruqyah dibolehkan, enggak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW membolehkan ilmu pelet setelah fatwa tersebut. Yang dibolehkan sama Nabi SAW hanya ruqyah. Dua ini ditinggalkan, enggak ada, hanya ruqyah saja. Paham ini? Jadi jangan terkecoh nanti. Bukan ruqyah dibolehkan itu, ada dalil takyid. Yang ada dalil takyid cuma ruqyah saja, jampi-jampi, tamaim, jimat, pelet enggak ada. Paham ya di sini ya? Nah, tentang azimah, jimat ini juga banyak terjadi penyelewengan di antara kita. Bukan di antara kita, di antara dunia peruqyahan. Jimat katanya dibolehkan, sampai ada yang bikin jimat khusus bisa di-download. Masya Allah ya. Bisa di-download jimatnya. Katanya kalau lihat itu pusing, lihat itu mual, keliengan, gigil atau sebagainya, berarti ada jinnya. Masya Allah. Enak banget ngecek jin zaman modern ini, ada jimat online. Di-download, dilihat, kalau misal ada sesuatu yang ganjil, sudah pasti ada jinnya. Wah, ini juga tidak benar. Jimat itu asal katanya dari apa sih sebenarnya?
Apa kemarin kita sudah bahas masalah jimat? Ayo kita murojaah. Jimat itu berasal dari kata apa? Bahasa Arab apa bahasa Jawa itu jimat? Kudu siji di rumah ya. Jimat apa? Siji di rumah. Wah. Bukan itu. Jimat asal katanya dari apa? Azimah. Apa? Azimatun. Ya. Dalam Mu'jamul Wasit dijelaskan bahwasanya azimah itu muradif, sinonim dari kata ruqyah. Itu azimah, bukan jimat seperti yang orang Indonesia bilang. Nah, jimat yang orang Indonesia bilang itu apa macamnya? Keris, tombak, keong buntat, nogo sosro, pancasona, semar mesem itu apa namanya? Keris yang itu ya, yang kecil itu. Jarang goyang. Kalau jarang goyang itu ajian, bukan jimat. Apalagi pring petuk ya, tahu atau pring petuk? Terus apa lagi? Ada yang tahu? Raja-raja yang ya kayak harimau, ada gambarnya Sultan Hasanuddin, sudah menyelisih. Azimah dalam bahasa Arab itu ruqyah. Nah, kalau mereka katakan azimatu syar'iyah, azimat yang syar'iyah, maksudnya ruqyah syar'iyah, itu baru tepat. Kalau azimat di sini yang dimaksud adalah khotam Nabi Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman, atau simbol-simbol yang katanya itu miliknya Nabi Sulaiman, ya ini tidak tepat. Ya, itu salah. Dalam ruqyah tidak diperbolehkan. Jimat dari mana? Aufak. Saya tanya, dalilnya diambil dari kitab apa? Kitab ini. Aduh, ini orang paham, nggak paham betul. Di kitab yang kemarin sudah kita bahas. Apa ini? Ya. Terus saya tidak bawa ya begini. Tidak bawa. Saya padahal sudah persiapkan ini. Karya ulama Nusantara yang menepis bahwasanya kitab ini adalah kitab bukan kitab ulama, seperti itu. Ya, begitu. Saya membawa apa namanya? Dari Fathul Bari. Nanti akan kita baca lagi insyaallah. Ya, jimat itu ruqyah. Kalau jimat-jimat yang seperti yang ada di sekitaran kita itu bukan jimat yang syar'i, tetap hukumnya seperti tamimah atau seperti wada'ah, tidak diperbolehkan. Oke. Kita baca dari kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Fathul Bari, jilid 13, cetakan mana ini? Darut Thayyibah, jilid ke-13, Fathul Bari ya, halaman 154. Babur ruqa bil Qur'ani wal muawwidat. Haddatsani Ibrahim ibnu Musa akhbarana Hisham an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yanfusu ala nafsihi bil marad alladhi mata fihi bil muawwidat falamma thaqula kuntu anfusu alaihi bihinna wa amsahu biyadi nafsihi li barakatiha fasa'altu az-Zuhriyya kaifa yanfitu qal kana yanfitu ala yadayhi thumma yamsahu bihima wajhahu. Diriwayatkan langsung saja dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, yang sakit ini membawa beliau kepada ajalnya, ya. Beliau senantiasa meruqyah dirinya sendiri dengan meniupkan surat-surat al-muawwidat. Muawwidat itu apa aja? Ya, Qul hu falaq bin nas ini pendapat paling kuat. Tetapi nanti akan kita bahas muawwidat ternyata ada banyak. Ada banyak. Yang jelas yang di ayat tersebut ada kata-kata tentang ta'awud, ta'wid, disitulah yang disebut dengan muawwidat.
ayat-ayat muawwidzat. Tapi yang paling kuat pendapatnya adalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ketika beliau sangat penyakitnya sudah sangat parah, kuntu anfitu alaihi bihinna. Aku meniupkannya untuknya, ya, meniupkan muawwidzat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniupkannya ke tangan beliau, kemudian mengusap ke seluruh tubuh beliau, mengharapkan barokah dari hal tersebut. Ya. Kemudian aku bertanya kepada Az-Zuhri, bagaimana cara beliau meniupkan bacaan ruqyahnya? Kana yanfitu ala yadayhi. Caranya adalah dengan mengumpulkan kedua tangannya, kemudian meniupkan bacaan ruqyahnya kedua tangannya, thumma yamsahu bihi ma wajhahu. Kemudian diawali dengan mengusap wajahnya. Paham? Ini cara ruqyah mandiri, baru ke seluruh tubuh. Ya. Nah, di sini al-muawwidzat, ada yang mengatakan bahwasanya muawwidzat salah satunya adalah surat Al-Mu'minun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdzurun. Kemudian berapa itu tadi sempat cakap ya? 90-an. Kemudian surat Fussilat juga bisa, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Pokoknya yang ada kata-kata fasta'id billah minasyaitonir rajim, yaitu salah satu ayat-ayat perlindungan. Ayat kursi, ayat perlindungan. Amanar Rasul, ayat perlindungan. Tetapi pendapat yang paling rajih di sini adalah ruqyah menggunakan muawwidataini atau muawwidzat al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Karena ketika dua surat ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meninggalkan bacaan-bacaan perlindungan yang lain selain al-falaq dan an-nas. Ya, dan kata aula ya, yang menjelaskan bahwasanya paling baik meruqyah dengan menggunakan al-ikhlas, al-falaq, an-nas, itu maknanya bukan al-murad bil hasr, maknanya bukan makna hasr. Dalam balaghah hasr itu artinya pembatasan. Tidak. Jadi yang dimaksud yang lebih baik meruqyah dengan al-ikhlas, falaq, an-nas di sini adalah makna al-afdol, yang paling utama dan yang paling baik, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Maka jangan diremehkan. Olah, dorong pendek teman suratnya dari surat sing liya. Justru ayat ini, ya, surat-surat ini ketika diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meninggalkan bacaan-bacaan yang lainnya. Karena apa? Karena keutamaan ketiga surat ini untuk mengundang perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan perlindungan itu sangat kuat. Walaupun pendek, justru yang dipendek-pendek inilah yang mengandung jawami'ul kalam. Himpunan segala makna itu ada. Makna perlindungan himpunannya ada dalam surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan surat An-Nas. Sama halnya seperti yang dikatakan la saifa illa dzulfiqar atau la fata illa aliyan, ya kan? La saifa illa dzulfiqar, tidak ada pedang yang paling baik daripada Zulfiqar. Tidak ada pemuda yang paling baik di saat itu kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi yang dimaksud bukan menafikan yang lainnya, seperti itu. Mana? Di halaman 155 ini nanti akan jadi pembatas kita. Jadi kita sudah tahu kan kaidah utama yang membedakan mana ruqyah yang dibolehkan dan tidak adalah ruqyah yang tidak mengandung apa? Unsur syirik. Di sini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kakak kelas saya di Al-Azhar. Tapi beliau hidup di masa abad keberapa ya, enggak tahu.
meninggalnya aja 852 Hijriah. Tahun berapa Mas saya itu? Iya, abad ke-14 ya. Kira-kira abad ke-14-an. Di Al-Azhar. Jadi ini yang ngomong Ibnu Hajar. Wa qad ajma'al ulama'u 'ala jawazir ruqa. Para ulama telah berijma' ya, dalam ilmu usulul fikih, ya, usul fiqh yang namanya dustur atau apa namanya? Mata air sumber hukum Islam itu ada berapa? 4 apa aja? Hadis, ijma, qiyas. Bagus. Quran, hadis, ijma, qiyas. Dalilnya ya hadis dari Mu'adz bin Jabal ketika diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Yaman. Ini saya sampai bawakan buku usul fiqh dari Gontor waktu masih kelas 3. Ya. Jadi ada berapa? Ada 4. Kalau misal di ya, kan waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kaifa taqdi idza arada laka qada?" Wahai Mu'adz, apa yang kamu lakukan kalau ada orang-orang yang bertanya suatu permasalahan kepada kamu? Qala aqdi bi kitabillah. Aku akan mengambil suatu hukum pertama dengan apa? Al-Quran. Lah kalau tidak ada di Quran, kata Rasul, fa bi sunnati Rasulillah, ya dengan sunnahnya Rasul. Lah kalau tidak ada di Quran dan sunnah, ya beliau mengatakan ajtahid ra'yi, maka aku akan berijtihad dengan kepemahamanku. Nah, maka ijma ini ketika ijma dilakukan, ijtihad dilakukan, ijma kan konsensus dari berbagai ijtihad para ulama. Itu dilakukan ketika tidak ada hukum yang jelas di Quran maupun sunnah. Nah, maka ruqyah ini ranahnya ijtihadi, ranahnya tajribi, bukan tauqifi. Kalau tauqifi itu sudah jelas hukumnya seperti sholat, puasa, zakat, haji, yang sudah ada penetapan cara-cara ritualnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau masalah ruqyah, masalahnya ranahnya pengobatan, makanya para ulama beristihad dan mengadakan suatu konsensus ijma, pengumpulan suatu ijtihad mereka. Akhirnya dari seluruh ijtihad mereka ada 3 poin yang didapat. Waqad ajmal ulama ala jawazir ruqa. Para ulama telah berijtihad bahwasanya ruqyah ini ya dibolehkan inda ijtima'i thalathati syurut, ketika 3 poin ini, 3 syarat ini sudah terpenuhi dalam praktek ruqyah. Al-awwal, yang pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala, harus menggunakan Al-Qur'an, au bi asma'ihi, atau dengan asma Allah, au sifatihi, atau menggunakan sifat-sifatnya Allah. Ini poin pertama ruqyah yang dibolehkan. Menggunakan apa? Quran. Menggunakan apa? Kedua, Asmaul Husna. Yang ketiga menggunakan sifat Allah. Sifat Allah contohnya bagaimana? Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta asyafi. Wahai Tuhan, penguasa seluruh manusia, sembuhkanlah penyakit ini. Ya, karena sesungguhnya Engkaulah asyafi, Engkaulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Sifat Allah yang Maha menyembuhkan. Wa idza maritu fa huwa yashfin, kata Nabi Ibrahim yang Allah abadikan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 82. Apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Allah berarti mempunyai sifat penyembuh. Ini salah satu contoh menggunakan sifat Allah untuk meruqyah. Yang kedua, wa bilisanil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi, menggunakan bahasa Arab atau bahasa-bahasa yang difahami maknanya. Menggunakan apa? Bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia boleh. Selagi yang dibaca bukan Al-Quran maupun Sunnah, jadi doa. Jadi boleh kita membacakan apa namanya tadi?
ruqyah menggunakan bahasa daerah boleh, asal tidak dikhususkan. Niat ingsun mate aji. Apa contohnya? Ajiku apa aji nomoto. Nah ini tidak boleh. Jangan kalau sudah dikhususkan seperti itu, karena nanti bisa masuk ke ranah sihir. Yang ketiga, wa an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidatiha bal bidatillahi ta'ala. Harus diyakini bahwasanya ruqyah itu tidak akan memberikan efek apa-apa kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini ada yang menganut paham Asy'ariyah, Maturidiyah, dalam kitab Tahdhibut Tahdhib, ya, Tuhfatul Murid, Syarah Jauharat Tauhid karya Imam Bajuri, di situ dijelaskan. Ya. Nah, ini saya bawa ini. Ini buku saya di Al-Azhar tingkat 2 sampai sobek. Saya masih ada urak-urakannya ini waktu ujian. Oh, tuh ada yang lihat. Nah, ini masih di pembahasan pertama tentang af'alul ibad. Ini kalau yang menganut paham Asy'ariyah ya. Ini kita kan berdiri di atas untuk semua golongan. Terus manhajnya mutalawin, pelangi-pelangi. Di sini dijelaskan, faman i'taqada annal asbabal 'adiyata kan nari was-sikini wal akli was-surbi tu'athiru fi musababatiha kal harqi wal qat'i wasyab'i wa raib tab'iha wa datiha fa huwa kafir bil ijma'. Oh, bahaya sekali kan? Siapa yang meyakini bahwasanya segala penyebab-penyebab secara umum, penyebab-penyebab yang menjadikan lahirnya suatu akibat, seperti halnya api yang menyebabkan apa? Kebakaran. Pisau yang bisa memotong atau melukai. Al-aklu, makan sehingga menyebabkan kenyang. Wasyurbu, menyebabkan dahaga hilang. Tu'athiru fi musababatiha, ya. Bitab'iha wa datiha, mereka melahirkan akibat-akibatnya dengan sendirinya atau dengan zatnya. Seperti api membakar sesuatu dengan zatnya. Pisau menusuk orang dengan sendirinya. Aku kenyang karena makan. Aku hilang dahaga karena telah minum. Menurut mereka hukumnya kafir ijma'. Menurut ijma' para ulama. Nakutin. Paham enggak? Apa ya contohnya? Gini aja deh. Aku sembuh karena minum obat. Aku sembuh karena obat. Karena ketika tidak ada obat itu, aku nggak bakal sembuh. Paham di sini? Aku sembuh karena obat. Obat ini yang menyembuhkan aku. Sama seperti itu. Sihir ini lepas karena ruqyah. Karena diruqyah oleh Syekh Fulan, diruqyah sama Faizal, diruqyah sama, bahaya ini. Pernyataan semacam ini. Walaupun ada yang mengatakan, ulama lain dalam mazhab Asy'ariyah mengatakan tidak sampai kafir, tapi fasikun mubtadi'. Dia orang yang fasik dan ahlul bid'ah. Itu menurut mereka. Ya. Kenapa saya bawa buku ini? Karena buku ini yang akan menjawab praktek-praktek penyimpangan, termasuk meruqyah menggunakan jimat dan foto para ulama. Ya, nanti akan kita bahas. Apa tadi? Ada berapa? 3 hal syaratnya. Pertama apa? Bagus. Kedua? Ya. Ketiga? Betul. Meyakini kesembuhan datangnya dari Allah dan ruqyah tidak berefek dengan zatnya, kecuali atas izin Allah. Ya.
Wa qad tamassaka qaumun bihadzal umum fa ajazu kullu ruqyatin juribat manfaatuha walau lam yuqal ma'naha. Nah, ini sebenarnya sudah disindir oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sebagian kaum mereka ada yang menyandarkan pendapat mereka dengan keumuman hadis ini. Fa'ajazu kulla ruqyatin, mereka akhirnya melakukan segala jenis ruqyah, membolehkan segala jenis ruqyah, juribat manfaatuha, yang kemanfaatannya telah diuji coba. Walau lam yuqal makna, walaupun makna dari apa yang dia bacakan tidak bisa dipahami. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, lakinna dalla hadithu Auf, lakinna dalla hadits Auf annahu mahma kana minar ruqa yuaddi ila syirki yumna'ah. Tetapi dalam hadisnya Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, ketika ruqyah ini walaupun tidak ada unsur syiriknya, tetapi menggiring si pelaku ataupun orang yang diruqyah kepada jurang kesyirikan, maka hukum ruqyahnya ini tetap haram. Paham? Ruqyah nih, bimala yuqal makna, maknanya tidak diketahui, atau banyak sekali mujarobat mengatasnamakan ruqyah, walaupun dalam prakteknya itu mungkin tidak syirik, seperti halnya menunjukkan foto Habib, kemudian jinnya jadi ketakutan. Hal tersebut bisa mendatangkan suatu kemadharatan, suatu kesyirikan yang baru. Hukumnya adalah haram. Titik. Karena yang namanya ruqyah juga bukan menunjukkan foto. Ruqyah itu yang membacakan, bukan menunjukkan apa? Kalau menunjukkan foto, ruqyah apa bukan? Bukan yang si tayeng. Fotonya Mas Arif yang lebih kan. Kan seperti itu, ya kan? Jadi menunjukkan foto dalam praktek pengeluaran jin itu tidak masuk dalam ranah ruqyah. Apa itu? Wallahu a'lam. Ijtihad yang menurut saya amat sangat membahayakan. Baik, di antara praktek-praktek penyimpangan dalam ruqyah, ini ada buku bagus. Kalau misal Anda punya kesempatan, beli bukunya. Judulnya Ahkamu Ta'amuli Ma'al Jinni wa Adabi Ruqyah Syar'iyyah. Mana ini? Dari sini aja. Ruqyah syar'iyyah ranahnya tauqifi atau ijtihadiyah. Tauqifi tahu? Tauqifi itu artinya suatu peribadatan yang tidak boleh dikerjakan kecuali ada dalil yang menunjukkan. Suatu peribadatan yang tata cara ritualnya harus sama persis dengan dalil yang dijelaskan dari Quran dan Sunnah. Itu tauqifi. Seperti sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti halnya kalian melihat aku salat. Nah, praktek salat ranahnya bukan ijtihadiyah lagi, dia tauqifi. Ya. Ranahnya tauqifiyah. Karena salat harus sama persis tuntunannya seperti yang diajarkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti haji, khudhu manasika. Gimana? Manasik haji harus sama persis seperti manasiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tauqifi ranahnya. Kalau ijtihadiyah ya seperti ruqyah, dalil yang menunjukkan jelas, ya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri ketika meruqyah seseorang yang kena sengatan kalajengking. Ketika diruqyah sama Abu Sa'id Al-Khudri dikasih berapa kambing? 10 ekor kambing. Ada yang meriwayatkan 30 ekor kambing. Mereka tidak berani memakan kambing itu sampai laporan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyai, "Apa yang kamu baca dari ruqyahmu itu?" "Aku membaca surat Al-Fatihah."
Nabi saat itu tanya, siapa yang mengajarimu bahwasanya Al-Fatihah ini termasuk ruqyah? Ini kan tidak berarti Abu Sa'id Al-Khudri berijtihad sendiri meruqyah menggunakan kitabullah, menggunakan Al-Fatihah. Dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Ya, tidak mengingkari hal tersebut. Jadi ranahnya ijtihadiyah. Tetapi di sini dijelaskan bahwasanya ruqyah ini di antara dua hal. Ada yang ranahnya tauqifiyah, ya, ada yang ranahnya itu ijtihadiyah. Yang tauqifi itu adalah syarat-syarat ruqyah, tauqifi, tuwabitnya, ketetapan-ketetapannya, dan ketiadaan menyelisihi koridor yang telah dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesyirikan. Itu tauqifi. Nah, kalau ijtihadiyah ya ruqyah-ruqyah menggunakan ayat-ayat lain yang khusus dibacakan untuk suatu penyakit yang lebih spesifik. Bolehkah peruqyah memberikan madu, habatus sauda dan herbal-herbal yang lain? Boleh. Ini tidak termasuk penyimpangan. Ya, beberapa praktek-praktek ruqyah, tulis saja. Ya, di catatan antum beberapa praktek-praktek ruqyah yang ramai di Nusantara. Pertama, ruqyah dan herbal. Boleh apa enggak ini? Boleh, tadi saya sudah bilang boleh. Boleh. Yang masih diperdebatkan oleh para ulama adalah melabelkan kata-kata ruqyah dalam herbal. Herbal ruqyah, ajwa ruqyah, apalagi habatus sauda ruqyah, air ruqyah, semuanya di ruqyah. Nanti ada mendoan ruqyah misalnya. Ya, jangan disandingkan. Saya lebih memilih kepada yang mengatakan jangan disandingkan. Seperti itu. Mana dalilnya? Kita menggunakan dalil umum. Hadis riwayat muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Hadis tentang habatus sauda. Inna hadhihi habbatus sauda shifaa'un min kulli da'in illa sam. Sesungguhnya habatus sauda, jintan hitam ini adalah obat dari setiap penyakit kecuali kematian. Di sini lafadznya umum, tidak ada dalil takkidnya yang melarang. Walaupun umum dalam kaidah usuliyah sendiri, ini butuh sesuatu yang lebih khusus supaya kemanfaatannya bisa lebih terasa. Ya. Al-umumul ladzi urida bihil khusus. Kaidah suatu keumuman yang di sesuatu yang umum ini butuh suatu hal yang khusus supaya lebih efektif dan lebih jelas lagi. Seperti habatus sauda boleh digunakan untuk mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin maupun sihir, karena gangguan jin dan sihir termasuk dari bagian penyakit rohani. Pengobatannya dengan ruqyah, kombinasinya dengan habatus sauda, pengobatan dengan sunnah. Dua sunnah menjadi satu. Paham di sini? Paham ya? Karena obat-obatan yang disabdakan oleh Nabi tidak hanya berefek kepada jasmani kita, ketika kita berobat dengannya dengan berlandasan kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh bang, pada salawat nih, Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka secara otomatis keimanan kita bertambah, jiwa dan raga Allah bersihkan. Madu juga dibolehkan. Kita meruqyah madu kemudian minum madu untuk kesembuhan. Tetapi di sini dijelaskan, ya, waqad hatat sunnatun nabawiyyati, waqad hatat sunnatun nabawiyyatu katsiran ala tadawi bil asal.
sunnah nabawiyah, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyuruh umatnya untuk berobat dengan madu, ya, di berbagai penyakit-penyakit yang ada. Fal asalu minal adwiyatil lati yutadawa bihi katsirun minan nas. Dan madu sendiri banyak sekali digunakan untuk berobat oleh orang-orang. Lakinnal musabina bisihri la yatawaqqafu shifahum 'alal asal. Tetapi orang-orang yang terkena sihir tidak cukup diobati hanya dengan madu. Ya, harus ada dengan ruqyah, harus ada dengan habatus sauda. Di sini jelaskan, ya. Bal la yataju ilaihi katsirun minhum. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak membutuhkan madu untuk penyakit-penyakit mereka. Karena spesifikasi masalah sihir kan banyak. Nanti kita bahas insyaallah. Kalau sudah masuk ke masalah sihir kita akan bahas. Wa aktsaru ma yuqalu fi istikhdamil asalil mas'hurin. Kebanyakan orang-orang yang menggunakan madu untuk orang-orang yang terkena sihir, annahu idza kana sihru masruban. yakni ketika sihir yang diderita adalah sihir masrub, sihir yang dilarutkan melalui minuman. Fayu'tal mas'huru surbatus sina makhlutatun bisyai'in minal asal. Orang-orang yang kena sihir masrub, orang yang menggunakan minuman ya untuk sihirnya, biasanya dikasih madu yang dicampur dengan daun sena. Tahu daun sena? Cari Google daun sena ya, nanti bisa. Kalau bidara bagaimana? Bidara bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sunnah yang menjelaskan bahwasanya bidara itu bisa untuk ruqyah. Tetapi ini suatu hal yang mujarrab, ijtihadnya salah seorang salaf, Wahab bin Munabbih. Salah seorang ulama, Wahab bin Munabbih. Ya, mereka menggunakan daun sidar atau bidara untuk meruqyah. Bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh dan sangat bermanfaat untuk penyembuhan jin dan sihir. Paham di sini? Jadi sabun bidara boleh apa enggak? Boleh. Apa contoh? Dan gaul bisa. Bolehkah kita yang kedua tadi ruqyah dan herbal, kedua ruqyah dan penulisan ayat Quran, boleh apa enggak ini? Kan banyak ini. Dan biasanya orang-orang yang suka membuat raja, mereka melandaskan dalil ini. Nanti akan kita bahas. Hal yajuzu kitabatu ayati alal marid. Bolehkah kita menuliskan ayat-ayat pada tubuh orang yang sakit, atau menuliskan ayat-ayat pada suatu kertas, kemudian dilarutkan, kemudian minum dengan ayat tersebut? Hukumnya masih menjadi perselisihan para ulama. Ada yang membolehkan. Yang membolehkan siapa? Al-a'immatul al-arba'ah. Madhab yang 4, Imam Syafi'i, dari yang paling tua dulu ya, Imam Hanafi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, keempat-empatnya membolehkan menulis ayat Quran untuk pengobatan. Tidak disangkal juga oleh Syekh Shalih Fauzan dari Saudi Arabia. Beliau membolehkan, tetapi menganjurkan kepada kita lebih utama jangan ditulis tapi dibaca. Tapi beliau tidak mengharamkan, tidak memungkiri, karena itu ada. Syekh Jibrin membolehkan, dan banyak ulama-ulama yang mutakhasis dalam bidang ruqyah, khususnya para ulama di Mesir membolehkannya. Lain lintas manhaj. Kenapa kok rajah jadi polemik di kalangan orang-orang Nusantara Indonesia ini? Masalahnya orang-orang yang ada di Indonesia kebanyakan membuat rajah bukan rajah yang syar'i, bukan rajah menggunakan ayat Quran, tetapi simbol-simbol sihir. Ini masalahnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga menuliskan surat Hud ayat 44 untuk orang yang pendarahan. Ini yang sering saya sebutkan.
Bisa dicek nanti dalam kitab At-Tibbu An-Nabawi karya Ibnu Qayyim rahimahullah. Ketika beliau itu menceritakan cerita gurunya ketika mengobati orang yang kena mimisan. Ditulis di jidatnya. Waqila ya arqum laima'aki wa ya sama'i aqli wa ghidal ma wa ya sama aqli wa ghidal ma wa qudiyal amr wa sawat al-judi wa qila bu'dal qawmi zalimin. Ditulis sama Ibnu Taimiyah. Boleh tetapi tidak dianjurkan. Kalau kita lebih baik hindari penulisan dalam praktek pengusiran jin. Lebih baik dibacakan. Itu aula, lebih selamat, lebih utama. Sehingga kita tidak ikut-ikutan sama mereka. Yang melarang di sini salah satunya Syekh Abu Nasr. Beliau menjelaskan di antara mereka ada yang berpendapat dengan menyandarkan salah seorang ulama salaf Al-Marwazi ketika beliau sakit, ya, diobati sama Abu Abdullah dengan menuliskan pada secarik kertas Bismillahirrahmanirrahim Bismillahi wa billahi wa Muhammadur Rasulillahi. Qulna ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul aksarin. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil isfi sahib hadzal kitab bihaulika wa quwwatika wa jabarutika ilahal khalqi amin. Secara teks tidak ada yang salah dan kita dibolehkan untuk meruqyah dengan bacaan ini. Secara teks. Ya, tidak ada unsur syirik. Tidak ada yang salah. Tetapi riwayat yang mengatakan bahwasanya Abu Abdullah rahimahullah menuliskan doa ini pada secarik kertas untuk Al-Marwazi ketika beliau demam, ini riwayatnya dhaif. Riwayatnya lemah. Jadi nggak bisa kita jadikan sandaran. Ya, hadhihi hikayatu dzakaraha Al-Hamawi fi kitabihi Al-Ahkamun Nabawiyah wa Ibnul Qayyim fi Tibbi An-Nabawi wa kadza Adz-Dzahabi fi Tibb wa hiya ghairu sahihatin. Ya, cerita ini disebutkan dalam kitab Ahkamun Nabawiyah, Tibbun Nabawi, dalam kitab At-Tibb, tetapi riwayat ini tidak sahih karena sanadnya ada yang namanya Amr bin Majma' As-Sakwani. Ya, dikatakan Ibnu Adi bahwasanya periwayatannya tidak bisa diikuti dan didhaifkan oleh Daruqutni dan Ar-Razi serta Ibnu Sahin dan yang lainnya. Bisa dilihat lebih lanjut dalam Lisanul Mizan jilid 4 halaman 433. Jadi kalau menyandarkan penulisan rajah dalam periwayatan ini tidak tepat. Seperti itu. Kesimpulannya bagaimana? Boleh apa enggak? Hukumnya tetap boleh, tetapi kita meninggalkannya itu lebih utama. Bisa dikatakan di Nusantara hukumnya makruh, gitu aja. Di Nusantara ini hukumnya kita harus menghindarinya. Kita tidak pernah tahu orang-orang awam itu paham betul masalah ruqyah. Buktinya banyak yang masih pada belum paham. Kemudian bolehkah membacakan Al-Baqarah ayat 100 berapa ini? Walikuli wijhatun wa muwalliha juz 2 itu ayat 140. Coba dicek. Di juz 2 Pak, Al-Baqarah. Walikuli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bolehkah membacakan ayat ini untuk mengundang jin? Bolehkah membacakan ayat ini supaya jin yang tadinya sembunyi menjadi bisa bicara? Hukumnya nanti terbagi jadi dua. Pertama, dibolehkan kita membacakan ayat ini. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Ini yang mempopulerkan Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Tapi nanti akan saya kritik di sini. Yajuzu an taqra'a hadhil ayat 'alal mamsusin. Hukumnya boleh kita membacakan ayat ini kepada orang yang kerasukan. Li anal jinniya yuhawilu an yaktafi fi ba'di a'dha'il marid.
Dikarenakan jin berusaha sembunyi di bagian tubuh pesakit, itu dibolehkan. Asalkan ya yang kita maksud adalah jin yang masih menetap dengan niatan supaya jin itu keluar atau bisa kita dakwahi melalui lisan pasien. Pertama boleh ketika jin yang dimaksud jin yang belum keluar. Tetapi yang kedua, diharamkan membaca ayat ini ketika dimaksudkan untuk mengundang jin yang ada di luar supaya masuk ke dalam. Ini tidak boleh. Hukumnya sama seperti mediumisasi. Pernah lihat acara malam-malam di Trans 7? Nah, ini live ya, saya nggak berani lah. Yang itu ke suatu tempat-tempat bersejarah, kepetilasan, dia masukin jin. Ya, wallahu alam apa mantranya. Tapi kalau membaca ayat ini dengan maksud supaya jin yang di luar bisa masuk ke dalam, hukumnya haram. Ini yang saya kritik dan saya sangat tidak cocok dengan Syekh Abdul Rauf bin Halimah dari dulu. Banyak sekali teknik-teknik yang dikritik oleh ustaz-ustaz saya. Salah satunya jin catcher ini. Tidak boleh, jangan diamalkan jin catcher. Aina ma takunu yatimukumullahu jami'a, aina takunu yatimukumullahu jami'a. Meniatkan supaya ratu jinnya datang, meniatkan supaya panglima jinnya datang. Tidak boleh. Kenapa dilarang? Apakah mediumisasi membahayakan? Jelas membahayakan. Mediumisasi amat sangat membahayakan bagi mediatornya. Ibaratnya manusia ini diberi segel sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika segel ini sengaja dibuka, jin lebih mudah untuk keluar masuk. Kita meruqyah itu niatnya untuk masukkan jin atau mengeluarkan? Nah, ini jin sudah di luar kok dimasuk-masukin lagi. Orang sudah kosong kok tiba-tiba jinnya dimasukin. Apakah kita bisa menjamin bahwasanya jin yang kita masukkan bisa keluar? Belum tentu. Kita tidak bisa jamin karena kita tidak bisa melihat. Paham di sini? Dan dalam kaidah fiqhiyah dikatakan al-aslu fil madari at-tahrimu. Hukum asal dari sesuatu yang membawa kemudaratan, hukum asal bagi sesuatu yang membawa mara bahaya adalah haram. Haram hukumnya. Mediumisasi haram hukumnya. Tidak boleh. Ya, masukkan jin yang sudah di luar dimasukkan juga tidak dibolehkan. Paham di sini? Ya. Kemudian berapa tadi? Pertama ruqyah dan herbal, ruqyah dan penulisan. Yang ketiga apa? Membacakan surat. Ruqyah dan mediumisasi juga boleh. Ditulis ruqyah dan mediumisasi juga boleh. Keempat, tentang pukulan, ruqyah dan teknik pukulan. Ruqyah dan teknik pukulan. Ya. Apakah teknik pukulan ini diperbolehkan? Apakah teknik ruqyah, teknik pukulan ini diperbolehkan dalam ruqyah? Hukumnya boleh, karena ini termasuk sunnahnya Nabi. Tetapi ada kaedahnya, punya kaedah sendiri. Tidak asal pukul jebret-jebrot kayak dering tinju, tidak. Ya. Fal hadyu nabawi fi hadainil haditsaini wa amsalihima al-muta'alliqu bi darbil mamsus kal'ati. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua hadis yang sudah nanti akan kita bahas ya di pembahasan selanjutnya insya Allah tentang teknik pukulan. Itu ada beberapa poin yang mesti kita perhatikan. Pertama,
Jawazu darbul mamsus inda ta'akkudi min wujudil jinni fi. Kita dibolehkan memukul orang yang sedang kerasukan. Kita diperbolehkan memukul pasien selagi benar-benar yakin bahwasanya pasien ada jinnya. Kan banyak itu orang nggak ada jinnya dipukuli jebret-jebret. Nanti juga ada spesifikasinya. Ya, kesurupan ada pembagiannya. Ada masul kulli, kesurupan total 100% dia tidak merasakan apa-apa dan tidak mengerti apa-apa saat dia kesurupan, ini kulli. Dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Mau kita pukulin pakai selang atau apapun, dia nggak bakal sakit dan tidak akan berbekas. Itu kulli, total 100%. Ada yang masul juz'i, kesurupan parsial. Seperti orang Arab-Arab, dia setengah sadar. Dia teriak-teriak, dia sadar dia teriak, tapi tidak bisa mengendalikan dirinya untuk tidak bisa teriak. Proses masul juz'i ini ketika kita pukuli, dia bakal terasa. Dia bakal terasa. Ya, maka ketika kesurupannya masih parsial, jangan kita pukuli. Nanti akan kita, terutama yang rajin-rajin ikut nih, yang nggak pernah absen, insya Allah nanti di pembahasan berikutnya, kalau sudah masuk masalah lebih dalam, masalah pengobatan kesurupan, kita akan mengenal mana kesurupan yang total, mana kesurupan yang parsial, sehingga nggak salah mukul. Kalau kita pukuli, oh ini kesurupan total, cemplok jebul, burung kesurupan, cuma baru nangis. Kan ada beberapa itu pasien baru nangis dipukuli. Sakit ya, padahal nangisnya bukan karena jin, karena terenyuh saking merdunya bacaan Al-Quran Roki. Ya hati-hati makanya. Kedua, al-aslu anna dzarba lil mamsus yakunu khafifan. Ya, hukum asal ya daripada memukul ya, untuk orang-orang yang sedang kerasukan, untuk para pasien, awalnya pukulannya adalah dengan pukulan ringan, darbun khafif. Pukulan yang ringan. Pukulan yang ringan seperti apa? Dengan ditepuk. Ditepuk ini pukulan ringan. Kalau begini, nah itu silat. Belajar sama Mas Arif. Kalau bogem itu silat, bukan moruk ya. Oke. Ijtinabu darbu fil wajhi. Harus kita hindari mukul bagian wajah. Tidak boleh. Sekesal apapun kita sama jinnya, jangan pukul wajah. Pukulnya mana yang aman? Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Ad-darbu yakunu fil amakin allati tatahammalu ad-darba. Mithlu sadar, zohar, rijlaini, wal yadain. Pukulan harus mengenai tempat-tempat yang bisa tahan terhadap pukulan. Ya, bagian-bagian tubuh yang bisa tahan dari pukulan orang lain. Di mana aja Mas? Kalau di kitab ini dada tahan nggak? Dada tahan, punggung, kaki, dua tangan. Ya. Wa ajmalu udwin lidarbi al-qadaman. Dan sebaik-baik yang kita pukul ketika orang dalam keadaan kerasukan adalah telapak kaki. Kita pukul sambil membacakan surat Fussilat ayat 29. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Jebret. Bisa. Kenapa menggunakan bacaan itu? Ini sebagai penspesifikasian ayat. Jadi di ayat itu menggambarkan tentang keadaan kelak orang-orang kafir, baik bangsa jin dan manusia, saling berbantah-bantahan di neraka. Maka orang-orang kafir yang disesatkan sama golongan jin dan manusia yang lebih kuat, mereka akan berdoa sama Allah, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang telah menyesatkan aku ini berada di bawah telapak kakiku.
dalam artian diinjak-injak, liyakuna minal asfalin, supaya mereka yang telah menyesatkan aku termasuk bagian orang-orang yang lebih hina-hina. Diinjak-injak sama pengikutnya. Seperti itu ya. Ya. Kemudian habis ini paham? Ada berapa tadi? Meruqyah menggunakan foto. Ruqyah menggunakan foto. Wah, ini enggak tahu ini bagaimana. Ruqyah menggunakan foto jelas. Coba secara definisi cocok enggak? Ruqyah aku pakai foto, cocok? Definisi ruqyah tadi apa? Cocok enggak kalau misalnya secara definisi kita tinjau dari definisi ruqyah itu sendiri? Dari hukum ruqyah, walaupun mungkin itu katanya wali Allah, ya, cocok nggak dari hukum ruqyah? Ada kemungkinan nggak timbul syirik di situ? Kita jangan berhujah, jangankan foto Habib, kita minum obat, kalau obat itu kita katakan obatnya yang menyembuhkan, itu masuk syirik. Jangan itu. Itu pembahasan kias yang ma'al farik, kiasnya sangat jauh, enggak beda ini. Obat ini masih dalam ranah kaedah pengobatan Islam yang dibolehkan. Saya kasih tahu dulu, pengobatan ya, dalam Islam, kaedah pengobatan yang dibolehkan secara syariat tidak boleh lepas dari dua unsur, dua syarat. Pertama, bisa dipertanggungjawabkan secara ilahiyah, ada dalil dan nas yang menjelaskan hal tersebut, seperti ruqyah. Kedua, bisa dipertanggungjawabkan secara hissi atau secara ilmiah. Foto, ada enggak dalil yang menjelaskan bahwasanya meruqyah menggunakan at-tamathil atau suatu gambar? Ada enggak? Enggak ada. Bahkan Imam Qurtubi menjelaskan di setiap sonam, di setiap surah basyariyah, ya, di kulli sonamin jinnatun, di setiap itu semua akan ada jin yang menungguinya. Ini menggunakan foto malah mengundang jin kan. Kalau mengkiaskan dengan kisahnya Imam Ahmad bin Hambal, yang mana jin itu takut ketika dibawakan sendalnya Imam Ahmad, kira-kira tepat apa enggak? Tepat apa enggak? Oi. Hah? Kayaknya udah pada pengen ngopi deh. Tepat apa enggak, Pak? Ibu, tepat enggak, Bu? Kenapa enggak tepat? Tidak tepat. Poin pertama, ketika sandal Imam Ahmad bin Hambal diantarkan, jin tidak banyak acting, dia langsung pergi, takut. Nah, dalam video tersebut ketika dilihatkan foto seorang ulama, jin bukannya keluar tapi dia berakting. Reaksinya jadi seakan lebih hebat. Kalaupun tidak berakting, reaksi hebat seperti itu, kata syekh saya, berarti cara ruqyahnya salah, jinnya pun tersiksa tidak bisa keluar, atau dia hanya menipu peruqyahnya, atau di foto tersebut terbalut jin yang lebih besar, sehingga jin itu ketakutan, kepanasan, kesakitan, tapi tidak bisa keluar. Kalau benar-benar wali Allah yang datang, dikasih sendalnya, jin tidak akan berontak seperti itu, tidak akan banyak reaksi seperti itu, dia langsung pergi. Oke, paham sampai di sini? Ya. Ini kok sudah jam segini aja ya. Lanjut nih. Lanjut. Ruqyah dengan cara mendatangkan malaikat. Ada. Ruqyah dengan cara mendatangkan khodam malaikat. Khodam malaikat ya. Saya tanya, khodam malaikat itu ada atau tidak? Kenapa tidak ada? Ada hadis riwayat Imam Muslim.
Amin mauludin illa wukila alaihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaika. Gimana kalau dijelaskan dalil seperti itu? Kan ada dalilnya riwayat Imam Muslim. Setiap manusia ada temannya dari jin sama malaikat. Nah itu qarin, betul. Beda antara kodam sama qarin. Qarin itu bawaan, sejak kita lahir itu sudah ada malaikat dan jin yang mendampingi. Kalau kodam kan berarti diundang. Dalil yang lebih jelas lagi surat Maryam ayat 64 tadi bisa dicek. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rindu, malaikat Jibril Alaihissalam tidak kunjung datang menemui beliau, sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menanyai Jibril, ya Jibril ma mana'aka alla tazuruna aktsaru mimma tazuruna. Wahai Jibril, apa yang menghalangimu untuk banyak-banyak mengunjungi kami sebagaimana kunjunganmu yang dulu? Kata Jibril apa? Betul. Ya, cukup Pak. Oke. Jadi Jibril saat itu langsung menurunkan wahyu dari Allah, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Wahai Muhammad, tidaklah kami para malaikat turun ke bumi ini kecuali atas perintah Tuhanmu. Bisa kita bayangkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau sang pemilik syafaatul uzma, syafaat yang paling agung di hari kiamat, tidak mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur jadwal kedatangan Jibril ke bumi. Nah ini kok kita peruqyah ecek-ecek, baru bisa meruqyah beberapa tahun yang lalu sudah bisa mendatangkan kodam malaikat. Nauzubillahi min dzalik. Itu suatu hal yang batil. Selanjutnya, ruqyah dan penampakan surga dan neraka. Boleh apa enggak ini? Ya. Ruqyah serta hubungannya dengan penampakan surga dan neraka. Ini dipopulerkan kalau tidak salah juga sama Abdul Rauf bin Halimah. Dipopulerkan juga oleh Syekh Abdul Rauf bin Halimah. Ini juga tidak dibenarkan. Dalam Facebook saya kemarin masalah pembahasan hipnotis, saya sudah jelaskan jenis sihir nomor 3. Ya, jenis sihir nomor 3 yang dijelaskan oleh Ibnu Qudah, siapa? Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya. Ya, jadi masalah mutakhayilah, khayali semacam itu termasuk bagian dari sya'wadah atau sya'badah, kegiatan paranormal yang bisa menggelincirkan peruqyah. Kecuali kalau kita membacakan ayat-ayat surga dan neraka tanpa niatan untuk menampakkan surga dan neraka, itu dibolehkan. Karena Nabi SAW menjelaskan sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah telah menyediakan di surga nanti kenikmatan untuk hamba-hambanya yang saleh. Mala ainun ra'at, yang tidak bisa dilihat mata, wala udhunun sami'at, tidak bisa didengar oleh telinga, wala khatara fi qalbil basar, dan tidak pernah terbesit sedikit pun di benak manusia. Kenikmatan apa itu tidak bisa digambarkan. Nah ini kok disuruh melihat tangan, habis itu dibacakan ayat-ayat masalah surga dan neraka, jinnya ketakutan. Wah, ada neraka di situ. Dibacakan ayat-ayat tentang kenikmatan surga, jinnya melihat, bahkan orangnya sendiri melihat. Aku melihat gemericik air dan kebun-kebun yang hijau. Juga tidak dibenarkan. Salah seperti itu. Ya. Selanjutnya, ruqyah dan spesifikasi ayat. Ruqyah dan ayat-ayat tertentu gitu aja. Ruqyah dan ayat-ayat tertentu. Hukumnya boleh apa enggak? Boleh. Ruqyah dengan membacakan ayat-ayat tertentu. Ini Ibnu Qayyim yang menjelaskan. Fa idza qara'ahu hatta marra bi ayatin wa huwa muhtajun fi shifa'i qalbi karirha walau mi'ata marra walau laila. Kalau ada orang yang membaca Al-Quran sampai melewati suatu ayat yang dibutuhkan untuk kesembuhannya, ulangi ayat itu walaupun harus mengulanginya ratusan kali sampai semalaman suntuk. Ya, mungkin hanya ini.
Oh belum, ada satu lagi. Ruqyah dan jimat. Tadi kan ruqyah sama foto, sekarang ruqyah sama jimat. Lebih baik dihindari. Kalau jimatnya bentuknya wafak, tilasmu hukumnya haram. Hukumnya haram kalau bentuknya wafak dan tolasim. Dan harus dihindari. Menurut kaidah fiqhiyah, darul mafasid muqaddamun al jalbil masalih. Mencegah suatu kemafsadatan lebih diutamakan daripada mendatangkan perbaikan. Ya, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan, ada yang mau tanya apa enggak? Sebelum kita ngopi, Pak Fuad, silakan. Waalaikumsalam. Minggu lalu saya melakukan kemudian juga menjadi pertanyaan oleh orang-orang. Ada ungkapan bahwa kalau di ruqyah itu bisa mengakibatkan malam muda kerasi lagi. Ruqyah itu menurut orang awam ada kalimat yang menyebutkan kalau ruqyah itu malah menunjukkan kerasikan lagi gitu. Seperti itu. Dari malam muda dengan mana saya juga coba menjelaskan lagi harapan saya ada penjelasan yang lebih memadai Ruqyah tapi malah buat orang jadi kesurupan lagi. Sudah diruqyah jadi lebih mudah kerasukan lagi. Tidak semacam itu. Ketika seseorang diruqyah kok malah kesurupannya menjadi, ada beberapa hal yang mungkin terjadi bagi dia. Pertama, jinnya marah karena merasa terusik. Dan hakikatnya ketika kesurupan menjadi-jadi itu seperti halnya healing crisis. Ya, orang karena demam berdarah, pertama kan tinggi, turun, turun tinggi, habis itu turun stabil. Itu halnya seperti itu. Apa? Oh enggak semacam itu. Nah kalau orang-orang yang diruqyah, ketika diruqyah, habis diruqyah kok dia kesurupannya tambah, pertama jinnya terusik, ini wujud jihadnya dia, ya, wujud jihadnya dia fisabilillah. Yang kedua, bentengnya harus lebih dikuatkan, benteng Takeshi. Tentu dari Quran dan Sunnah itu harus dikuatkan betul-betul supaya nanti tidak ada celah untuk masuk lagi. Sebenarnya itu saja penjelasannya, tidak ada penjelasan lebih rinci. Yang jelas ruqyah bukan menjadikan orang kesurupan, tetapi orang yang sudah ada jinnya akan ketahuan wujud jin asli yang selama ini bersembunyi di dalam tubuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ada lagi? Sudah ya, saya cukupkan karena nanti jam 8 kita akan ada pelatihan komando kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah, Kokam, di Masjid Larangan, Pusat Mintaraga, hafizahullah taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, berkah untuk kita, keluarga kita, anak-anak kita, dan umat Islam secara keseluruhan. Bisa meluruskan apa yang bengkok, ya, dan memurnikan apa yang sudah keruh. Kita saling mendoakan semoga Allah berikan kepada kita umur yang panjang dan berkah, kesehatan yang bermanfaat bagi sesama kita, ilmu yang bisa kita gunakan dan bermanfaat untuk kejayaan umat Islam semuanya. Insya Allah kajian minggu depan tidak ada karena saya akan keluar kota, Jakarta insya Allah. Jadi insya Allah tanggal 22 ya. Mungkin tanggal 22 akan kita lanjut lagi. Tunggu pengumumannya di Facebook saya. Barakallahu fikum, arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.